Ya dulu kan situasi hutannya nggak seperti sekarang. Masih ya ada binatang-binatang buas. Jadi boleh dikatakan itu kampung Baduy. Baduy itu gimana maksudnya Pak? Ya, jadi lingkungannya kayak Baduy ya. Jadi gimana ya? Pertambahan penduduk itu nggak nambah. 45 ya udah 45 aja sampai sekarang. Itu main Lupus 2 ada Bob dan Robby, catatan si Roy, Ogas sepatu roda, Rini Tomboy, banyak. iya. Ada tuh film kolosanya, ada Penular 3, Terawih 2, ya setelah dia juga pun masih ada penawaran. Setelah itu perfilman Indonesia bangkrut kayak khususnya untuk layar lebar. Biasa tentang. Ya itu yang menyeret Bapak menjadi tinggal di sini. Pemain film itu yang menyeret ke dunia pertanian, ke dunia perdagangan. Waktu itu saya tuh kalau main film selama 1 bulan terus aktif terus ada 2,5 juta dulu gitu nih. Jadi cerita lagi saya ikut main di ini ya Misteri Janda Kembang sama Dono Katiliendro sama Sari Masjid juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya Kak Hakim. Apa kabar Sobat Berkah dimanapun kalian berada? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, sehat rohani, sehat jasmani, dimudahkan segala urusannya, diberkahkan hidupnya. Pada kesempatan siang hari ini Kang Hakim akan bersilaturahmi ke rumahnya Pak Otoy. Mungkin kalian anak tahun 90-an, anak tahun 80-an sering melihat Pak Otoy ini di layar televisi yang waktu hitam putih, yang masih hitam putih belum berwarna ya. Karena dulunya Pak Otoy ini tuh seorang artis ya, seorang artis legendaris, pemain film, dan sekarang lebih memilih tinggal di atas gunung seperti ini di tengah hutan. Hidupnya tuh mencil, menyendiri. Terus juga rumahnya itu unik, berada di atas pohon. Dan Kang Hakim nyampe sini tuh butuh perjuangan yang luar biasa ekstra karena ekstrim banget. Tanjakannya gila, lebih parah dari tanjakan Sunan Muria. Barangkali kalian yang sering ziarah ke makom Sunan Muria, tanjakannya seperti sama persis kayak gitu deh. Curam banget. Motor saya aja sampai mogok ditaruh di sana tuh di pertengahan jalan karena macet. Rodanya itu macet, nggak tahu apanya ya yang kena tuh. Motor matic macet, roda belakangnya tuh nggak bisa berputar. Jadi datang ke sini tuh butuh perjuangan ekstra banget, dan mudah-mudahan ada hikmahnya di balik kejadian itu. Mungkin videonya bakal trending, videonya bakal viral. Amin ya Allah ya robbal alamin. Oke, kita lanjut aja deh perjalanan menuju rumahnya Pak Otoy. Berjalan kaki dari sana tuh udah cukup lumayan capek, jauh banget. Ini kaki sampai pegal, pengen istirahat. Tapi dari tadi udah kurang lebih Kang Hakim 2 jam kali ya berjalan dari bawah sampai sini tuh nggak pernah ketemu sama orang atau pengendara motor yang lainnya. Padahal jalannya itu bagus loh, jalannya itu udah dibeton kayak gini. Dan bagi para penonton yang penasaran apa sih alasan utama Pak Otoy, seorang artis legendaris yang memilih tinggal di hutan seperti ini, itu nanti kita akan ngobrol bersama beliau ya. Tonton terus video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, terus share video ini ke media sosial kalian. Saya doakan yang membantu share video ini ke media sosial masing-masing, semoga rezekinya mengalir deras bagaikan derasnya air sungai. Amin ya Allah ya robbal alamin. Dan tak lupa juga bagi para penonton yang sedang nonton video ini, apabila belum melaksanakan sholat, silakan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajibannya hidup di dunia ini, karena sholat itu hukumnya wajib daripada menonton video ini. Tuh area spotnya tuh, hutannya kayak gini ya. Enggak, tadi Kang Hakim berjalan dari ujung sana, pokoknya masih jauh lagi Pak. Motor mah di pertengahan perjalanan mungkin ya, tapi sepi banget. Dikira teh bakal ada tumpangan gitu ya yang bawa motor ke sini, ada yang ngebantuin, ada yang nolongin. Ini sepi banget lah. Dari tadi udah kurang lebih 2 jam mungkin dari pas mogok gitu. Tadi mogok kalau nggak salah motor mati itu sekitar jam 10 ya. Sekarang udah jam 12 lebih 30 menit.
tidak ada rumah lagi. Nah kalau sekarang udah kedengaran tuh suara sepeda motor. Oh itu ternyata di depan kayak ada rumah atau warung gitu ya. Oke nanti kita tanya ke sana aja deh. Di mana sih posisi rumahnya Bapak Otoy? Kok bukan dari tadi ya ada motor teh. Biar bisa ada tumpangan. Nggak apa-apa. Mungkin takdirnya harus kayak gini. Apa harus berjalan kaki ya, butuh perjuangan. Setiap usaha itu butuh perjuangan, tidak hanya butuh doa ya. Butuh perjuangannya juga. Yang seperti saya katakan tadi, semoga di balik kejadian ini ada hikmahnya. Mungkin nanti videonya ini trending, viral, tembus 10 juta viewer mungkin ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Makanya bantu bagi para penonton untuk di-share ya ke media sosialnya masing-masing nih. Biar viral. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah iya ya. Itu ada rumah, ada sepeda motor di sana. Kita tanya aja deh. Tanya warung kayaknya ya. Oh warung mungkin. Jalannya sih bagus. Udah beton kayak gini. Bisa masuk kendaraan roda 4 juga ke sini nih. Mobil bisa masuk ke sini. Assalamualaikum Bapak. Bapak maaf numpang tanya. Kalau rumahnya Pak Otoy yang mana ya Pak ya? Yang ini nih. Oh ini. Ya, Bapak Pak Otoy itu. tuh di sana. Oh fotonya di mana? Di bawah pohon jambu. Oh itu yang lagi benerin itu. Oke makasih Pak ya. Oke teman-teman, ternyata ini rumahnya Pak Otoy. Dan kebetulan Pak Otoynya lagi di mana itu? Di sana katanya. Teteh. Punten. Tuh lagi di bawah pohon jambu katanya. Lagi apa tuh? Kita coba samperin. Oh iya ini nih. Ini ada rumah pohon nih. Tuh. Kayak tempat berteduh di atas pohon. Wih luar biasa. Assalamualaikum. Sama Pak Otoy. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak nepangkeun Abdi Hakim. Kawit. Iya. Di Bantarujeg Bapak, ka dieu teh gaduh informasi ti rekan konten kreator Kang WK Jurnal. Saurna ya Pak Otoy anu linggih di tengah leuweung. Cuman motor Abi teh macet mogok Pak di pertengahan perjalanan. Teu tiasa muter di bana teh. Ka dieu mapah capek. Alhamdulillah naros-naros cenah. Kapendak ieu bumi Pak Otoy teh ya? Bumi atau gubuk. Gubuk. Aduh, Bapak mah biasa aja merendah. Ya walaupun gubuk kan Pak, yang penting aman ya. Aman dari binatang, aman dari hujan, aman dari panas. Jadi panas gak kepanasan, hujan gak kehujanan. Betul nggak Pak? Ini tuh Bapak lagi apa Pak? Dandanin ini tangga. Benerin tangga. Nah, tangga untuk ini katanya kalau bahasa kerennya katanya rumah pohon, tapi saya mah bilangnya ranggon, saung ranggon. Saung ranggon. Bapak boleh nggak saya nanti naik ke atas? Boleh, boleh. Oke, sama Bapak yuk. Iya. Nanti boleh ngobrolnya di atas Pak? Boleh, boleh. Tapi ini nggak apa-apa kan direkam? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, siap. Aja. Yuk, boleh Bapak duluan, nanti saya ngikutin. Di atasnya juga kemarin apa karena musim kemarau sering kotor tuh. Oh nggak apa-apa Pak, kotor juga nggak jadi masalah. Kotor kayaknya. Wajar ya kan Pak, ini kan di hutan. Di hutan. Ya beginilah. Oke, nah cara naiknya kayak gitu ya Pak. Aman berarti tapi kalau saya naik ya Pak ya? Aman, aman. Sendalnya dibuka atau dipakai aja Pak? Mau dipakai silakan. Dipakai, oke. Ya, apa-apa. Siap, bismillah naik ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke. Karena tidak terbiasa, nggak secepat Pak Otoy saya naiknya. Lelet. Kalau Pak Otoy kan udah terbiasa naik ranggon kayak gini. Oke, yuk naik lagi. Agak ini juga gemeteran saya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Agak gemeteran juga Pak saya Pak. Karena nggak biasa ya. Enggak ya, nggak biasa naik tangga kayak gini. Oke, maaf. Bismillah. Coba naik. Ini teman-teman.
tempat singgah atau ranggonnya Bapak Otoy. Akhirnya saya sampai juga nih, bisa naik ke atas, Pak. Iya. Aduh, Aduh. ini Ya. baru tempatnya ini udah datang tamu ini. Ah, nggak apa-apa, Pak. Temuan. Boleh Bapaknya sambil duduk aja. Boleh. Berarti ini mah bukan tempat tinggal ya, Pak ya? Ya. Ranggon buat santai aja. Bukan, ini saya sengaja bikin songkrangon. Mm-mm. Karena apa ya? Ya tempat gimana ya? Dulu anak kecil Mm-mm. sama bapak sama kakek, kan saya kan orang desa. Mm-mm. Nah, bapak itu kalau tinggal di hutan, di kebun, Mm-mm. di pohon bikin itunya, tempat Hmm. tidurnya. Jadi orang tuanya Pak Otoy suka berburu gitu? Bukan juga berburu, dia petani Petani. tulen. Jadi supaya aman dari binatang buas, bikin rumahnya itu di atas pohon. Ya dulu kan situasi hutannya nggak seperti sekarang. Masih ya ada binatang-binatang buas. Apa sekarang mah ini kan udah pada dikebunin, tanaman Amerika udah pada dibuka, ya udah pada tanaman, udah pada pelihara. Nah dulu bikin kalau misalnya malam tunggu tanaman, serangan hama babi ya, ya bikin saungnya di atas. Biar aman dari bagas ya, babi ganas itu ya, Pak ya. Iya. Itu Kalau- lagi saya masa kecil. Kalau sekarang itu binatang buasnya masih ada nggak, Pak? Nah sekarang udah nggak ada. Nggak ada. Karena apa ini, kebun kubunya udah pada dibuka. Heeh. Kalau dulu mah disuruh pohon gede-gede. Macan yang kayak gitu berarti ada, Pak? Kalau dulu masih ada, Kalau sekarang mah udah nggak ada ya, Pak ya? sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada. Pak Otoy, maaf nih, saya mau tanya. Katanya Pak Otoy itu dulu tuh sering main film, benar nggak, Pak? Ya itu dulu deh ya. Heeh. Itu cuman bapak gimana ya, cuman jadi sebuah pengalaman hidup mungkin. Heeh. Ya, karena kan dulu saya itu punya senang seni juga sih, Heeh. mencintai seni juga, tapi saya bukan berkarakter pekerja seni, tapi saya pencinta seni. Pencinta seni. Sekalipun saya juga pemain. Iya. Nah dulu kan ya masa-masanya lagi masa remaja ya, sering ikut main film. Karena apa, dulu saya lanjutin sekolah di Jakarta. Oh, di Jakarta. Iya. Sekolah SMA-nya. SMA-nya di Nah, Jakarta. dulu kan saya kan anak desa nih, asli nih anak Putra Sunda, Kabupaten Sumedang ya, Putra Sumedang, yang berasal dari desa Pajagan, Kampung Cicau. Nah Kampung Cicau dulu jadi boleh dikatakan itu kampung Baduy. Baduy itu gimana maksudnya, Pak? Ya, jadi lingkungannya kayak Baduy ya. Jadi gimana ya, pertambahan penduduk itu nggak nambah. 45 ya udah 45 aja sampai sekarang juga. Sampai sekarang juga cuma 45 penduduk. Iya. Nggak nambah-nambah. 45 ya paling kurangan. Oh. Kalau lebih itu pasti ada yang pindah. Harus wajib itu, Pak, hukumnya? Bukan wajib. Ya, nggak tahu aja gitu. Hukum alam. Nah, hukum alamnya. Misalnya ada pendatang nih. Saya keturunan Cicau, ada yang pindah ke Cicau ya. Nah, nanti orang penduduk lama di Cicau itu ada yang pindah. Oke. Nah, aslinya itu mah riwayat. Ada kampung saya ya dulu mah dijuluki Kampung Baduy karena apa, kampungnya juga jauh dari kota, jauh apa di tengah-tengah hutan. Nah, itu ya alhamdulillah lah. Bapak saya punya anak di Jakarta, terus saya mau ikutin, saya diambil sama kakak di sekolah di sana. Gitu. Yang akhirnya ya saya di sana itu ya gaul. Ya akhirnya sampai situ, sampai mengalami main film juga, main musik juga. Nah, gitu. Sampai saya bisa meneruskan kuliah, walaupun waktu itu cuman saya gelar sarjana muda. Sarjana muda maksudnya gimana, Pak? Ya kalau sekarang udah 3. Kalau dulu ada gelar sarjana muda, Sarmud. Oh. Makanya saya suka teringet nih. Sampai sekarang suka gimana kalau dengar lagunya Bang Iwan Fals. Seorang sarjana muda harus mencari kerja. Nah, aduh, kadang dengar suara itu, ya Allah, kok kayaknya pas banget ini dari lagunya. Pengalaman hidup Pak Oto ya. Nah, itu. Kalau main film, pernah main film apa aja, Pak? Nah, dulu saya pernah Mergawa ya. Mergawa saya main di Lupus 2. Rebo dan Robi, catatan si Boy. Maaf, Pak, suaranya agak keras dikit ya. Tadi ada motor yang lewat. Iya. Main film apa aja, Pak? Ya waktu itu saya pertama main Lupus 2. Nah, ya itu cuman saya bukan peran pertama ya. Masih peran gimana ya, peran tambahan gitu. Karena apa ya, untuk peran pertama kan udah ada yang orangnya yang skillnya itu udah mantap sesuai kategorinya. Kalau saya kan gimana ya, mungkin karena nasib aja harus mengalami seperti itu, cuman mengandalkan dari karakter. Misalnya saya bisa acting aja gitu. Tapi alhamdulillah ya dari binaan guru-guru saya, kakak-kakak saya untuk
bidang acting. Ya alhamdulillah. Cuman ya itu main Lupus 2, Lupus 2, Rebo dan Robi, catatan si Roy. Catatan si Roy, ya paling yang fenomenal yang satu catatan si Roy itu. Catatan si Roy ya. Heeh. Ya saya juga ikut main Oga sepatu roda, Rini Tomboy. Banyak. Oh iya. Nah, terus film kolossalnya Tutur Tinular 3, Sarawik 2. Oh jadi drama-drama kolosal zaman dulu ya Pak ya? Ya film-film kolosal, film-film kerajaan ya. Film-film silat gitu. Iya betul Pak ya. Itu berapa tahun Pak berkarir di dunia acting Ya, seperti waktu itu? itu masa saya SMA sampai kuliah. Sampai kuliah. Setelah kuliah juga pun masih ada penawaran. Setelah itu perfilman Indonesia bangkrut khususnya untuk layar lebar. Biasa bangkrut. Nah itu yang menyeret Bapak menjadi tinggal di sini. Pemain film itu nyeret ke dunia pertanian, ke dunia perdagangan. Oh teman-teman Bapak juga banyak yang kayak gini? Banyak. Ada teman saya juga yang terjun itu di Bogor. Oh di Bogor. Dunia pertanian loh. Petani sayuran sukses. Tapi sekarang jadi petani. Ya. Cuman ya dia masih karena posisi di kota wilayah tetap dia masih ada penawaran untuk main film itu, bukannya film di layar lebar tapi sekarang dimain sinetron di TV. Gitu. Oh jadi Bapak mah biasanya di layar lebar. Nah, saya dulu di layar lebar karena kan biasa film-film bangkrut gitu kan. Saya pernah ikut TPI waktu itu, kalau nggak salah judulnya Sumpah Pemuda tuh. Terus jendela rumah kita sama Bang Irawan. Bang Irawan, wih. Saya berarti itu mah artis-artis jadul semua ya Pak ya? Waduh itu di tahun 90-an semua itu. Tahun 90. Jadi saya nggak tahu karena saya lahir tahun 97. Nah, ada agen tahun 97 kan. Nah, itu saya tahun 97 itu udah hijrah dari film. Justru udah pindah profesi. Jadi 97 saya udah pindah profesi jadi seorang pengusaha kayu. Di sini. Beli kayu jati kayak gitu Pak. Iya, waktu itu kan banyak kayu. Saya berusaha jadi pengusaha kayu, itu cuma berjalan berapa tahun, serang moneter, pindah profesi lagi jadi seorang driver. Supir. Iya. Di mana supir? Supir di kontraktor, PT Victory. Bawa truk berarti Pak? Iya, bawa tronton. Tronton, wih mantap. Nah, terus di ini PT USI bawa mixer, mobil-mobil molen itu. Itu sejarah hidup ya. Ada di PT BSDA, gitu. Ada di PT TJV. Nah, kemarin saya terakhir di PT MKM. Pak maaf, kalau misalkan itu Pak upah main film di layar lebar berapa Pak per episode atau gimana? Pada ini ya per episode. Nah, hitungannya jadi kita tuh misalnya main ini kita misalnya nih kita peran tambahan. Ini walaupun di jam tayangnya cuma nongol 5 menit atau 10 menit ya, itu kan mainnya 2 hari 3 hari. Itu seolah-olah kalau misalnya kita dibayarnya harian. Berapa Pak? Nah, waktu itu saya tuh kalau main film selama 1 bulan ikut aktif terus itu 2,5 juta dulu. Tapi berharga kapan tahun 90 2,5 juta. Kalau sekarang di 10 kali lipat aja Pak ya? Iya. Udah 25 juta. Iya. Kalau kayaknya 2,5 juta zaman dulu 250 jutaan mungkin ya kalau zaman sekarang ya. Tambahan ya yang dapat peran tambahan siapa tuh kalau yang tadi saya bilang ke peran tambahan ya, paling syutingnya cuma seminggu atau 5 hari ya. Itu 350.000 dulu. 1 minggu itu? Iya. Dibayarnya itu. Berarti kurang lebih kalau sekarang 3,5 juta atau 35 juta ya kurang lebih. Karena figuran pun waktu itu 15.000 dibayarnya. Oh, pemain figuran itu. Kalau sekarang figuran berapa sih ya? 100 atau 200 gitu ya? Nah, sekarang ya mungkin udah sekitar 200-300an lah figuran juga ya sekarang mah sampai tahun-tahun sekarang. Kalau dulu mah waktu itu nih saya cerita lagi, saya ikut main di ini Misteri Janda Kembang ya. Sama Dono Kasino Endro sama Sarima juga. Waktu itu saya masih figuran. Saya bayar 75 bangga banget Pak. Karena bisa main film sama Dono, Indro, ya. Ya itu walaupun kita nongolnya cuma sepintas doang gitu kan ikut di film apa itu teh Pak main sama Dono? Misteri Janda Kembang. Apa? Misteri Janda Kembang. Misteri Janda Kembang. Yeah. Wih judulnya aja udah bagus, Misteri Janda Kembang. Misteri Janda Kembang itu yang cerita horor tapi komedi. Horor komedi. Nah, horor komedi. Mainnya bareng Mas Dono. Dono Kasino Indro. Dono Kasino Indro. Berarti Warkop DKI ya? Iya, Warkop DKI. Aduh, pernah main bareng. Waktu itu syutingnya tuh di satu Bekasi. Aduh, itu kenangan saya. Ya, paling berkesan. Ya baru itu cuman ya juga ya sampai sekarang juga ya kemarin tuh ada pernah menghubungi lagi teman katanya mau bikin sinetron. Nah kata saya tuh saya mah udah tua.
udah malu. Penampilan pun udah beda sekarang mah Udah tinggal ada yang ngajak lagi digital. Pak, mau ngajak main film. Itu buat bikin sinetron ya, bikin ini dokumenter. Oh, film dokumenter. Iya, iya. Ya udah, saya mah udah tua, tapi tetap untuk di khususnya orang Parti, di Parti saya masih diakui ya. Ya salam untuk anggota Parti semua ya yang lihat ini nih. Iya, Ya siap. ketemu sama saya ini, siapa masih ingat nggak? Aduh. Kalau Mas Otoy, Pak Otoy ini, Otoy itu nama panggilan atau nama asli, Pak? Ya itu nama panggilan saya lagi kecil. Nama panggung. Kesayangan Bapak. Ya. Ya kalau di perfilman lain lagi. Siapa nama Pak? Ya, si Roy. Si Roy. Nah, Roysi. Roysi, Nah, oke. dibalik, si Roy jadi Roysi. Roysi. Oke. Roy itu saya dikasih nama sama Om Teguh Karya, sutradara saya. Sutradara Bapak. Nah, si-nya apa? Si-nya bukan sarjana ilmuwan, sarjana apanya? S-nya itu Sumarna yang dikasih sama bapak orang tua. Ina apa? Irawan. Saya di Sanggar ada Irawan. Oh, sekolah di Sanggar. Nah, nama ini dikasih, terus nama orang tua jadi disatuin. Jadi Roy Sumarna Irawan begitu. Oke, Nah, iya. makanya kalau misalnya ada Hakim, kebetulan pas lihat nonton film kan ada susunan pemain tuh. Yang misalnya ada Roy doang atau Roy sih. Itu Pak Otoy. Saya nanti coba cek di YouTube film-film yang tadi Pak Otoy yang Misteri Janda Kembang kan. Terus Tutur Tinular. Ya mungkin ada perbedaan wajah sih ya. Dulu mah muda banget ya. Kayak ada Hakim ganteng gitu. Oh, ganteng. Sekarang juga masih ganteng nggak Pak? Oh ya, kayak Hakim masih ganteng, masih usianya. Enggak, maksudnya Bapak kan kalau menurut istri kan ganteng, masih ganteng Pak. Menurut istri Bapak. Oh ya menurut istri. Kalau menurut istri nggak tahu menurut orang lain gitu kan. Sekarang ya karena apa ya? Ya udah mau sendiri lah. Terus dari semacam kegiatan apapun saya udah banyak tapi ya kalau sekarang di lingkungan saya ya saya karena cinta seni ya jadi saya mencintai seni budaya, sering main seni. Kalau tinggal di sini udah berapa lama Pak? Maaf. Di sini udah 5 tahun. 5 tahun dari tahun 2019. Pas Covid itu berarti ya? Iya. Karena menyeret saya tinggal di sini karena apa? Posisi kan pandemi, saya nggak bisa kemana-mana. Sebelum Covid emang kerja di mana Pak? Ya waktu itu sebelum Covid kan saya kerja di kontraktor. Jadi seorang driver tronton, buat truk tanah. Iya. Alhamdulillah ya pembangunan yang di wilayah Kabupaten Sumedang nih. Jati Gede, Jalan Tol kan. Cisumdawu ya. Nah, Cisumdawu, terus itu lapangan terbang. Ini tangan saya ikut berkarya walaupun saya supir. Iya betul bener ya Pak ya. Ikut andil lah pada intinya gitu. Tenaga walaupun saya dibayar ya kan, tapi ikut berjuang itu untuk menyukseskan itu kan. Iya bener banget. Gitu. Kalau sekarang kegiatan pekerjaan? Sekarang kegiatan saya ya di hutan begini kembali ke cerita awal, saya menyeret saya ke hutan, tinggal di kebun begini, di hutan begini. Waktu itu karena Covid kita itu terjerat PSBB, nggak bisa kemana-mana. Ya benar. Ya kan? Berhubung saya orang manusia memerlukan biaya hidup, masih seneng ngerokok, seneng ngopi, punya anak istri kayak harus saya nafkahin ya kan. Iya benar. Nah, terpaksa saya itu larinya ke hutan. Saya ingat dididik sama orang tua karena saya anaknya petani ya. Saya pernah dididik bertani. Nah, yang lucunya lagi saya tidak pernah dididik nyadap ya, untuk nyadap gula aren. Ngambil air nira itu dari aren untuk bikin gula merah ya. Saya pernah dididik untuk cara memeliharanya gimana caranya, nggak pernah dididik. Cuman bapak saya itu membesarkan saya itu dari hasilnya. Dan cuman cara bikin gulanya saya tahu. Cara ini untuk bersihin pohon arennya gitu ya, cara memeliharanya sampai di ini. Terus cuman saya berguru sama tetangga yang sukanya dapat. Saya bilang begini, Pak, saya pengen banget nih katanya nyadap, katanya. Wah, katanya, jangan mau capek, udah enak jadi. Mau kerja apa wah sekarang? Mau kemana PSBB, jangan kan mau keluar rumah ya kan. Mau keluar rumah aja kan kayaknya itu di lawang pintu aja udah dihalangin, nggak boleh keluar. Jangan keluar kota berarti Pak ya, mau keluar ke halaman rumah aja udah nggak bisa ya. Udah nggak bisa. Ya mutusnya di sana banyak kamu nggak, akhirnya saya bertanya, saya belajar akhirnya alhamdulillah bisa ya di sini pun sekarang. Nah, dari produksi gula aren itu justru di situ saya menemukan satu hal yang sangat luar biasa dan istimewa bagi saya. Apa tuh Pak? Ya, luar biasa ternyata satu pohon aren ya, saya ngelihat ini banyak yang ditebangin. Saya nanya berapa, jual 950.000. Saya pelihara pohon aren ini itu menghasilkan jutaan loh.
itu luar biasanya di situ saya. Iya benar ya. Istimewanya kata saya. Berarti pohon aren, satu tangka pohon aren itu bisa mensejahterakan keluarga kalau benar-benar kita pelihara. Apalagi kalau punya Karena apa? banyak ya Dipelajari ya, nggak ada yang kebuang, semuanya jadi uang. di pohon aren itu. Nah, Terus kalau misalkan udah tua kan bisa jadi aci ya Pak, dibuat nah, aci. itu kan udah tua, udah misalnya acinya diambil ya kan. Itu dari buahnya bisa tuang kaleng, bunganya disadap, diambil airnya, daunnya buat ini apa orang dulu perokok itu kalau buat lidinya bikin sapu. Enggak ada yang buang injuknya, ini bisa bikin ini saya. Buat ini ya atap rumah ya Pak ya, biar gak kehujanan. Buat tali, buat atap. Cuma bermanfaat. Itu bisa diuangkan semua itu. Ya nggak bisa jadi uang kalau sedikit, kalau banyak itu ada bandarnya. Jadi Ada itu yang teh mau beli kan gitu. semacam gambaran kalau kita itu hidup harus seperti itu, kalau kayak pohon aren bermanfaat ya. Bermanfaat. Justru kita ini ya jalanin hidup kita harus bermanfaat untuk banyak orang. Jangan bermanfaat untuk sendiri loh. Benar ya. Jadi nanti kan itu timbulnya kesombongan. Pohon aren nggak sombong tuh. Iya benar ya Pak ya. Udah nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong. Nah, itu sebenarnya tadi juga cerita-cerita pengalaman hidup saya, mungkin itu perjalanan hidup saya. Pernah jadi ya ikut main film juga ya, cuma jadi pengalaman lah, nggak jadi istilahnya jadi harta begitu ya. Ya jadi bahan pengalaman untuk Bapak. Cek bahasa Sunda nanti mah aya keur jeung caritakeun ke anak incu. Itu Ayo leres Pak. ya, karena kan saya itu dulu ya dicenderungkan didik sama orang tua jangan terlalu mengejar urusan duniawi. Punya harta benda mending kalau kau bisa membawanya Ya, bisa jadi malapetaka. Banyaklah harta, bersedekahlah yang banyak. Sesusah apapun benar. bersedekahlah. Insya Allah Allah bakal mengganti yang berlipat-lipat ganda kalau kita itu. niatkan sedekah. Nah, itu dalam kehidupan saya seperti ini saya pelajari, saya terapkan di kehidupan saya ya. Luar biasa memang benar. Walaupun ya saya sekarang kan ya ada hakim yang ngeliatan saya ini bikin saung ranggon di atas. Motivasinya satu. Nih kayak sekarang kan di situ banyak tamu ya. Kalau saya mau istirahat, mau ibadah, mau sholat saya di sini. Kalau di sana ya banyak itu tuh, ya ada tamu juga Pak ya, yang singgah. Nah, tingkat kehusuannya akan sini ada. Terus apalagi yang mendorong kehusuan kita dari ini pun apa suhu pun ya, karena rimbun daun ini bikin kita segar, nyaman. Kita berdoa lihat ya ini makhluk-makhluk Allah seperti pohon apa, jadi bisa bersyukur menikmati. Siap Pak Otoy, ini udah cukup lumayan lama juga ngobrolnya ya. Ya. Udah panjang lebar juga nih ngobrol bareng Pak Otoy. Pak Otoy suka merokok? Ya. Nih buat beli rokok Pak Otoy lumayan. Aduh. Ini terima aja Pak, cuma sedikit gak seberapa ya Pak ya. Ya terima nih rezeki buat beli rokok. Ya, iya. Ya. Amin, amin. Yakin juga rezeki udah mudah-mudahan lebih berlimpah dari ini. Amin. Saya ngambil hikmahnya kayak gini Pak. Motor mogok di sana tuh mungkin ini ada hikmahnya dari balik ini tuh, nanti videonya trending viral. Ya. Amin ya Pak ya. Nanti saya bisa balik lagi ke sini. Amin. Oke Pak Otoy, terima kasih atas waktunya. Semoga Pak Otoy sehat selalu. Amin. Dan juga berkah selalu. Ini gimana turunnya? Aman Pak, turunnya saya. Aman. Nih teman-teman, saya mah jadi nggak terbiasa turun dari kayak gini, ketinggiannya tuh agak ngeleper kakinya. Pak Otoy tunggu aja di sini ya Pak ya. Nah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa nggak ya? Nah, dicoba lah. Oke. Ini bener Pak, turun kayak gini Pak? Iya, ngebelakang lah. Ngebelakangin saya. Nah, biar tangannya bisa megang. Oh gitu. Nggak boleh ngedepanin kayak gini. Nah, kalau itu takutnya nanti buat pantat kesandung. Oh gitu. Ditolojog. Nah, Oke. Tapi kayaknya kalau iya siap. Padahal tangganya iya ini Pak ya, pendek ya, benar gak Pak? Pendek. Tapi ini saya sulit banget karena nggak terbiasa. Kalau Pak Otoy mah udah terbiasa ya. Nanti kalau misalnya sering main ke sini, insya Allah terbiasa ya Pak ya. Oke deh teman-teman, mungkin cukup sekian aja ya untuk video kali ini. Kunjungan saya ke rumahnya Pak Otoy, salah satu pemeran film tahun 90-an atau tahun 80-an. Beliau itu pernah main film bareng Warkop DKI, Dono, Kasino Indo, dan sekarang memilih tinggal di hutan. Ya karena dunia perfilman waktu dulu bangkrut mungkin ya, film layar lebar untuk di bioskop kayak gitu. Dan Pak Otoy sekarang kesehariannya itu cuman bertani apa ya, sempat kerja juga jadi kontraktor, supir mobil, wah segala macam pekerjaan, bidang pekerjaan udah di itu ya mungkin ya dikerjain sama Pak Otoy kayak gitu. Saya juga bingung nih mau
bilang apa lagi, soalnya nih kaki merinding, gemeteran nih mau turun, takut nggak bisa turun. Terus yang bikin saya salut tuh kata-kata yang terakhir dari Pak Otoy, ya katanya kata orang tuanya, kamu kalau misalkan banyak harta, banyak uang, banyaklah bersedekah, karena kalau misalkan kita banyak harta nggak bisa bersedekah, nggak bisa bawanya cilaka buat kita. Bener juga, karena banyak yang kejadiannya yang punya harta, yang banyak uangnya, jadi ujung-ujungnya dipakai mabuk-mabukan, dipakai zina, dipakai selingkuh dan segala macamnya. Kita mah jangan sampai. Semoga apapun yang kita miliki sekarang, kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ditambah yang berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Kang Hakim pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.